Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat fillah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah melaksanakan puasa pada hari pertama. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kedepannya kita terus diberikan taufik untuk menyempurnakan puasa-puasa kita, dan semoga puasa yang kita lakukan tersebut selain kita berpuasa meninggalkan makan dan minum kita juga berpuasa meninggalkan segala hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa mulut, berpuasa telinga, berpuasa tangan, dan sebagainya. Kalau pada kemarin kita membahas permasalahan bahwa puasa Ramadan itu bisa mengajarkan kita bahwa kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa, dengan diambil dalil dari hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala pahala setiap amal sebanyak 700, kemudian kecuali puasa, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Pada kesempatan hari ini mungkin kita akan tetap mengutip hadis ini, kita akan mengambil pelajaran lain dari hadis ini, yaitu sifat sabar. Seperti kita ketahui bahwa sabar merupakan satu sifat yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Sifat sabar bisa mengangkat derajat seseorang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak mendengar cerita tentang Nabi Ayub yang begitu banyak cobaannya, tetapi kemudian beliau sabar menghadapi segala cobaan tersebut sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu merupakan satu keharusan, keniscayaan terhadap seluruh pribadi muslim, karena semua orang akan mendapatkan cobaan. Ketika orang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan ditinggalkan begitu saja tanpa dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu menyangka ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian dia tidak akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya semua kita mendapatkan cobaan, dan cobaan tersebut kita hadapi dengan kesabaran. Sabar juga dibutuhkan karena kita membutuhkan sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan sabar dalam meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membutuhkan sabar juga ketika terjadi musibah, terjadi sesuatu yang menyakiti badan kita, yang menyakiti raga kita, yang menyakiti harta kita. Kita butuh sabar untuk hal semacam ini. Itulah pentingnya sabar. Kita kembali kepada pembahasan kita bahwa puasa bisa mendidik seseorang menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Dalam hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa pahala puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan akan langsung membalasnya. Ini sesuai dengan puasa, sesuai dengan orang yang bersabar. Sesuai dengan orang yang bersabar. Karena dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar bahwa sesungguhnya orang yang sabar itu akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya. Innamal yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesuailah ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui jumlahnya. Begitu juga sabar.
yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar tanpa ada bilangan jumlahnya. Jadi sinkron antara puasa dan antara sabar. Oleh sebab itu dalam sebagian hadis disebutkan seperti yang disebutkan oleh di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan, menyebutkan satu hadisnya panjang, di dalam menyebutkan fadilah bulan Ramadan. Cuplikan hadisnya, sepotong hadisnya, bulan Ramadan itu syahrus sabri, bulan kesabaran. Disebutkan syahrus sabri, bulan sabar, karena puasa tidak berbeda dengan sabar tersebut. Karena seperti tadi yang kita katakan bahwa sabar itu ada dalam ketaatan. Orang melakukan sholat itu perlu sabar. Orang kalau nggak sabar, orang nggak mau bangun sholat subuh misalnya. Orang kalau nggak sabar tidak mau misalnya berpuasa atau melaksanakan sholat sunnah. Sabar yang kedua, sabar dalam melaksanakan maksiat. Orang kalau tidak sabar, dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Maksiatan itu dikelilingi dengan hawa nafsu, dengan yang enak-enak. Orang kalau tidak sabar, dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Dan juga sabar tersebut seperti yang saya katakan tadi, juga terhadap sesuatu kesakitan yang kita rasakan dengan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga hal ini para ikhwan, para akhwat fillah, itu terkumpul dalam puasa. Kita sabar dalam berpuasa itu melakukan ibadah puasa, sabar dalam ibadah. Dalam ibadah puasa kita dilarang untuk mengerjakan makan, minum, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar kita dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam berpuasa kita sabar menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan bentuk kesabaran terhadap sesuatu rasa sakit yang kita alami. Jadi sabar dalam tiga hal ini semuanya terkumpul dalam puasa, sehingga dikatakan sabar tersebut atau puasa tersebut merupakan bentuk kesabaran. Nah, ini bisa mendidik kita untuk melakukan, dengan kita berpuasa bisa mendidik kita untuk bersabar. Karena tadi disebutkan sabar adalah merupakan satu bentuk faedah yang bisa kita ambil dari ketika kita berpuasa. Dan tentunya seperti yang sering disebutkan oleh para ulama dalam kitab satu kitab Wadhaif Ramadan karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan bahwa satu ibadah, beliau juga sebenarnya menukil dari ulama-ulama sebelum beliau, satu ibadah itu bisa menjadi lebih banyak pahalanya dengan berbagai aspek. Misalnya satu contoh, aspek tempat. Sesuatu amal ibadah, kalau kita kerjakan amal ibadah tersebut, maka di satu tempat tertentu, maka ibadah tersebut akan mendapatkan pahala yang besar ketimbang kita mengerjakan di tempat yang lain. Misalnya kalau kita sholat di Masjidil Haram, dilipat gandakan sholat kita seperti 1000 sholat. Dalam satu riwayat disebutkan. Jadi ibadah sholat kalau kita kerjakan di satu tempat hanya dianggap 2 rakaat, tetapi kalau di Masjidil Haram dianggap 1000 misalnya. Begitu juga waktu bisa meningkatkan derajat satu ibadah. Bulan Ramadan misalnya atau bulan Dzulhijjah, ketika kita beramal pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Ketika kita beramal di bulan Dzulhijjah misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10 akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi amal ibadah itu bisa menjadi lebih besar ketika dikerjakan di suatu tempat atau ketika dikerjakan di tempat tertentu misalnya, atau ketika dikerjakan di waktu tertentu misalnya, jadi di tempat tertentu atau di waktu tertentu. Ada juga kemungkinan satu amal ibadah itu menjadi besar pahalanya melihat siapa yang mengerjakan, al-amil, orang yang mengerjakan. Contohnya kita sebagai umat Rasulullah SAW yang disebutkan khairu ummah, umat yang paling mulia. Kita bayangkan kita melakukan pahala sedikit, kita melakukan amal ibadah sedikit,
mendapatkan pahala yang sangat besar. Berbeda mungkin dengan umat-umat sebelum kita. Nah, ini satu amal ibadah bisa menjadi lipat ganda pahalanya dilihat dari segi orang yang mengerjakannya. Ini sebagai contoh saja. Nah, puasa tersebut selain dia memiliki syaraf, kemuliaan dari segi waktu, puasa Ramadan ya, karena dikerjakan pada bulan Ramadan, juga dia memiliki syaraf, kemuliaan dari puasa itu sendiri. Tadi karena kita sebutkan bahwa puasa tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahalanya. Jadi dalam puasa tersebut terkumpul dua syarafain, dua kemuliaan, yaitu kemuliaan waktu kita mengerjakan dan kemuliaan puasa tersebut itu sendiri. Dari zat puasa itu sendiri juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu yang kita kerjakan bulan Ramadan itu juga sangat mulia. Apalagi kalau misalnya sampai semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki untuk ke tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di haram misalnya sambil kita itikaf, sambil kita melaksanakan umrah, itu tentunya lebih berlipat-lipat lagi pahala puasa tersebut. Nah, ini para ikhwan dan para akhwat fillah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, yaitu bersabar. Puasa bisa mendidik kita untuk menjadi orang yang bersabar, sehingga kita bisa melalui segala cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena semua manusia tentunya akan mendapatkan cobaan. Setelah jadi hadis yang kita sebutkan tadi ini bahwa amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya sampai 700 lipat, kecuali puasa hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Kemarin kita ngambil pelajaran bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ini. Pelajaran kedua dari hadis ini, bagaimana kita bisa berlaku sabar. Karena puasa itu sendiri mendidik manusia untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Nah, para sahabat, para ikhwan dan akhwatillah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Sedikit insya Allah bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya, bagi keluarga, dan bagi para sahabat dimanapun Anda berada. Dan insya Allah kita akan membahas lagi masalah yang lain yang berkaitan dengan Ramadan, insya Allah lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.